Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku soleh soleha. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 2. Pagi ini kita akan belajar tentang pecahan yang penyebutnya berbeda ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajarannya, sebelumnya Bu Ayu akan mereview kembali. Di kelas sebelumnya kamu mempelajari tentang pecahan yang senilai ya. Jadi seperti ini. Di halaman 2 kita ada 3 soal dan kita akan mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 untuk mengingat materi yang ada kaitannya sama materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nomor 1 ya. Instruksinya adalah selesaikan penjumlahan dan pengurangan pecahan berikut. Nah, dulu kalian sudah mempelajari bahwa 1/5, pecahan 1/5 ditambah 2/5 ini artinya bahwa 1/5 itu seperti ini ya. 1/5 itu dari 5 bagian 1, 2, 3, 4, 5 ini tuh 1 bagiannya aja. 1 bagian per 5 bagian, 1 bagian dari 5 bagian. Sedangkan 2/5 itu adalah seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini 2 bagian. Sehingga kalau dijumlahkan, 2 ini dijumlahkan, jadinya kita bikin kotak lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1 sama 2, 1, terus 2. Gini ya, jumlahnya adalah 3/5. Maka 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 3/5. Cara simpelnya seperti apa? 1/5 ditambah 2/5 sama dengan, karena bawahnya sudah sama. Bawahnya ini namanya apa? Bawahnya ini adalah penyebut ya. Jadi 1/5 ini yang atas ini kita sebut sebagai pembilang, yang bawah ini kita sebut sebagai penyebut. Jika penyebutnya sudah sama, maka yang perlu dijumlahkan hanya bagian pembilangnya aja. Jadi 1/5 ditambah 2/5, penyebutnya sama. Berapa? 5. Atasnya tinggal dijumlah. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sekarang ke B. Kalau B, kalian pasti bisa ya. 3/9 ditambah 5/9, penyebutnya sudah sama. Berapa penyebutnya? 9. Tinggal dijumlahkan atasnya. 3 ditambah 5 sama dengan berapa? 8. Gitu ya. Maka jawabannya yang B adalah 8/9. Sekarang yang C. Yang C, sekarang pengurangan sama. Jadi 7/10 dikurangi 3/10. Penyebutnya sama. Jadi apa yang kita lakukan? Tinggal mengurangkan bagian atasnya atau pembilangnya. 7 dikurang 3 sama dengan 4/10. Jadi seperti itu ya. Lanjut, kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita berbicara tentang KPK. Apa itu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan. Yuk, kita sama-sama mulai yang A. KPK dari 3 dan 5. Kelipatan 3 berapa saja? 3. Terus 6. 3 dikali 3, 9. 3 dikali 4, 12. 3 dikali 5, 15.
3 dikali 6, 18, dan seterusnya. Kalau 5, kelipatan 5 berapa aja? 5 kali 1, 5, 5 kali 2, 10, 15, 20, dan seterusnya. Mana yang sama? 15. Sehingga KPK dari 3 dan 5 adalah 15. KPK 3 dan 5 adalah 15. Gitu ya. Yuk lanjut. Kita ke yang B sekarang. KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6. Berapa kelipatan 4? Berapa saja kelipatan 4? 4. 8. Tambah lagi 12, 16, 20, dan seterusnya. 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Berapakah KPK 4 dan 6? Kita lihat manakah yang sama. Jadi KPK 4 dan 6 adalah 12. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan di buku paket halaman 4 ya. Karena kita akan menyamakan penyebut dari pecahan yang penyebutnya berbeda. Ya. Jadi kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangkan pecahan yang penyebutnya berbeda, berarti kan kita harus buat dulu ya. Kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Nah, kita akan pelajari sekarang. Oke. Jadi Bu Wahyu punya 2 pecahan ya di sini. Di tabel 1.1 ada pecahan setengah dan 3/5. Yuk. Pecahan setengah. Pecahan setengah Bu Wahyu itu pengen bawahnya 10. 2 jadi 10 dikali berapa? Dikali 5. Berarti atasnya juga harus dikali 5. 1 dikali 5 sama dengan berapa? 5. Sehingga 1/2 sama dengan 5/10. Kalau bawahnya mau dibikin 20, Bu, boleh. 2 dikali berapa biar sama dengan 20? 2 dikali berapa biar sama dengan 20? Dikali 10. Atasnya juga harus dikali 10. Maka 1 dikali 10 jadi 10. Lanjut ya. Kalau misalkan bawahnya mau dibikin 30, kita lihat setengah dikali berapa biar jadi 30? Dikali 15. Jadi 1 dikali 15 sama dengan 15. Ya. Nah, gak apa-apa, silahkan dicoret-coret. Jadi setengah kalau sama dengan berapa per 20? 2 ke 20 dikali berapa? Dikali 10. Maka atasnya juga harus dikali 10. Pembilang dan penyebut dikali 10. Kalau 30, gimana tadi kalau 30? Setengah ke 30, 2 ke 30 dikali berapa? 2 biar jadi 30 dikali 15. Maka atasnya juga harus dikali 15. Gitu ya, pembilang dan penyebut dikali 15. Oke, sekarang 3/5. 3/5. Di sini pengen jadi per 10. 3 dikali berapa biar sama dengan 10? Dikali 2. Jadi atasnya juga harus dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6.
Yuk lagi, 3/5 biar jadi 20. Maka bawahnya harus dikali 4. Pembilangnya juga harus dikali 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Lagi, 3/5. Pengen bawahnya dijadikan 30. Penyebutnya dijadikan 30. Jadi 5 biar jadi 30 dikali berapa? Maka atasnya dikali berapa? Nah, isi sendiri ya. Nanti ditulis di sini pembilang dan penyebut dikali berapa gitu ya. Nah, seperti itu caranya kalau kita mau menyamakan penyebut dari pecahan yang berpenyebut berbeda. Kita lanjutkan ya. Kita buka halaman 5. Nah, di sini kita ada ayo berlatih 1.1. Kita akan mengerjakan bersama-sama ya. Arsirlah gambar di sebelah kanan sehingga menjadi ilustrasi pecahan senilai. Nah, pecahan senilai itu yang seperti apa? Kita lihat. Ini 1/3. Sininya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biar sama, berarti sebelah kanan yang diarsir harusnya berapa? Gitu ya. Ini kamu boleh mengira-ngira biar besarnya sama gitu. Atau biar lebih terhitung gitu ya. Biar kuantitatifnya bagus dan tidak ngira-ngira. Ini yang nomor 1 ini caranya 1A 1/3. Jadi ini 1 yang diarsir dari 3 bagian. Sebelah sini ada berapa? Sebelah sini ada 6. Nah, seperti tadi ya. Bagaimana caranya? 3 biar jadi 6 dikali 2, maka atasnya juga harus dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Maka yang di sini yang diarsir berapa kotak? Yang diarsir adalah 2 kotak, gitu ya. Sekarang yang B. Yang B berapa? Ini ya, 1, 2, 3, 4, 4. Yang diarsir 3. Ada berapa kotak di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawahnya 8. Penyebutnya 8. Berarti yang diarsir harusnya berapa kotak? Ingat, 4 ke 8 dikali berapa? Ini nanti juga harus dikali berapa? Gitu ya. Yang C, yuk kita sepakati yang C. Sebelah kanan. Ini kan yang sebelah kiri ada 3/5. Sebelah kanan dibikin 10 kotak. Atasnya jadi berapa? CD. Yang D kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Kita juga buat 10 kotak. Berarti ini jadinya 1/5. Ini jadinya berapa yang diarsir? Yang E sekarang. Kita buat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2/7 ini dibuat 14. Maka di sini ada berapa yang harus diarsir gitu ya. Nah, nanti coba diarsir di sini saja, di buku paket aja. Terus nanti hasilnya difoto ya. Lanjut kita ke halaman 6. Nah, di halaman 6 ini asik nih ya. Ubahlah pecahan-pecahan berikut sehingga memiliki penyebutnya sama. Oke, kita contohkan. Contoh aja dulu di bagian yang A, 2A. Ada siapa aja di A? 2/3 dan 3/5. Kita akan membuat dua pecahan ini supaya penyebutnya sama. Yuk.
Kita bikin KPK dari berapa? KPK dari penyebutnya 3 dan 5. 3 dan 5. Tadi KPK 3 dan 5 berapa ya? Yuk kita cari. 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kalau kelipatan 5, 5. 10, 15, dan seterusnya. Stop ya, di sini kita sudah ketemu angka yang sama. Sehingga KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Yuk, berarti bawahnya dibikin 15. 2 per 3 sama dengan berapa per 15? 3, biar jadi 15 dikali berapa? Dikali 5. Kalau lupa berarti hitung aja 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Yang atas juga harus dikali 5. Berapa 2 dikali 5? 10 gitu ya. Wahyu zoom ya. Nah, kemudian yang 3 per 5. Bawahnya kita bikin sesuai KPK-nya 15. 5 ke 15 dikali berapa? Oh lupa, mari kita hitung. 1, 2, 3 dikali 3. Atasnya juga harus dikali 3. 3 dikali 3, 9. Jadi 2 per 3 dan 3 per 5 itu sama dengan 10 per 15 dan 9 per 15. Itu ya. Oke, lanjut Bu Ayu mau kasih contoh. Di sini kan ada yang cuman 2 ya. Sekarang Bu Ayu mau kasih contoh yang paling sulit, yang nomor terakhir, yang L. Nanti Bu Ayu biar nggak dibilang apa, Bu Ayu kasih contoh sing gampang-gampang, nanti aku ditugasi yang susah-susah. Enggak ditugasi yang susah, nanti tugasnya cuma sedikit ya. Kita akan bahas yang L. Angkanya berapa itu? 2 per 24, 3 per 8, dan 7 per 12. Oke, berarti kita akan cari KPK-nya siapa? KPK dari 24, 8, dan 12. Yuk, 2 kita ambil yang paling kecil dulu. 8 itu kelipatannya berapa aja? 8, 16, 24. Oh, ada loh 24 di sini, berarti stop. Ya. Sekarang yang lebih gede dikit. 12, 24. Loh, sudah ada yang sama, berarti stop. Sama 24 ya. Berarti KPK-nya adalah 24. Nah, berarti kita samakan sekarang penyebutnya. Bagaimana? Yuk. 2 per 24. Karena bawahnya sudah 24, berarti atasnya tidak perlu diubah ya. Ini tetap 2. Kemudian sekarang 3 per 8. Kita bikin penyebutnya 24. 8 ke 24 dikali berapa? Aku lupa Bu. Lihat. 1, 2, 3. Berarti dikali 3. Atasnya juga harus dikali 3. 3 dikali 3, 9. Lanjut. Yang terakhir adalah 7 per 12. 7 per 12 ini bawahnya kan 24 ya, penyebutnya 24. Kita lihat 12 ke 24 dikali berapa? Dikali 2. Berarti atasnya juga harus dikali 2. 7 dikali 2 sama dengan 14 gitu ya. Jadi 2 per 24, 3 per 8, 7 per 12 sama dengan
2/24, koma 3/8 tadi jadi berapa? 9/24, koma 7/12 sama dengan 14/24. Gitu ya. Nah, sekarang tugasnya, waduh lagi, deg ya kan. Bu Wahyu hanya akan memberikan 3 aja. 3 tugas saja untuk yang nomor 2. Jadi yang nomor 2 yang perlu dikerjakan adalah soal yang C, soal yang E, dan soal yang K aja. Oke, sudah gitu ya. Jangan lupa tugasnya difoto, nanti dikirimkan ke Bu Wahyu via Google Classroom. Oke, terima kasih. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.